Hai guys, saya Fadli dari Regrow. Susah nih perkenalan kalau gaya-gaya ala YouTuber ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal ngasih sedikit, misalnya wawasan tentang drip marketing. Tapi juga saya bakal ngasihnya yang ada yang ala marketingnya ya. Nah, kita langsung masuk aja tentang drip marketing. Nah, pertama itu adalah apa itu drip marketing. Nah, jadi drip marketing itu tujuannya ya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan siapa? Dengan subscriber, dengan customer, dengan lead atau prospek teman-teman ya. Nah, metode ini biasanya berfokus pada lead dalam sales funnel. Jadi agar tampak tertarik dan terus berinteraksi dengan produk yang kita miliki ataupun dengan brand kita. Nah, sehingga kita bisa istilahnya tujuannya untuk mengarahkan untuk melakukan aksi tertentu. Aksi tertentu itu bisa open, klik, sebagainya macam. Nanti saya jelasin. Nah, kenapa dinamakan drip? Nah, karena kita nggak memadatkan materi, jadi ini memberikannya seperti tetesan air ya, drip atau tetesan marketing yang bertahap, bertahap, tidak sekaligus. Nah, ini biasanya menggunakan yang disebut misalnya eh, automation ya, automation, autoresponder, responder. Nah, karena dengan ini istilahnya karena kita memberikan tes atau bertahap bisa setelah berapa hari setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-8, hari ke-14, istilahnya kita memberikan bertahap. Gunanya juga biar nggak overload. Overload, overload ini dalam artian kalau kita memberikan materi langsung padat gitu ya, orang-orang bakal habis di sana aja gitu. Habis udah tahu, oh udah selesai. Beda kalau misalnya kita mancing dengan anggap membuat sebuah buku, pendahuluannya dulu, ini ya dulu. Nah, itu nanti tergantung goalnya ya, tergantung goal. Yang jelas drip drip marketing ini dipakai di email marketing, di email marketing atau pengaplikasiannya tuh di email ya. Jadi di tempat lain saya belum tahu juga gitu. Di WA apakah ada, tapi ini menghabiskan di email, pengiriman email atau email marketing. Nah, ada beberapa tipe trade marketing ini. eh Itunya istilahnya ini tipe edukasional. Ini misalnya tipe-tipe yang kita sharing. Up, nah, sharing misalnya ilmu. Nah, sharing ilmu tapi berhubungan dengan materi atau niche-nya teman-teman. Nah, kemudian kita re-engagement. Nah, ini tipe tipe lainnya ya. Re-engagement ini adalah untuk mengikat orang kembali atau orang yang sudah anggap saja customer yang mulai kurang interaksinya atau yang mulai jenuh, kita bangkitkan lagi gairah dan semangatnya gitu terhadap brand kita gitu. Nah, itu dia re-engagement. Kemudian top of mind. Top of mind ini adalah kita memproses agar brand kita jadi opsi pertama dalam pikiran mereka. Dalam artian ketika orang keinginan saya nih ketika orang menyebut ngirim email, email marketing, apa sih brand pertama yang muncul? Marketing gitu ya. Marketing, marketing. Nah, jadi ini ini biasanya dilakukan terus menerus ya atau continuous. Continuous. Nah, rata-rata evergreen itu atau campaign yang evergreen itu eh, tipenya tipe top of mind ya, karena kita harus memang terus untuk berkomunikasi dengan subscriber kita, list kita gitu. Sehingga mereka nggak kabur dan terus mengingat kita. Kalaupun lagi jenuh, misalnya anggap kita melihat traffic kita nurun gitu ya, nurun.
kita re-engagement lagi gitu. Nah, dengan konten ya. Jadi ini berdasarkan tipe kontennya ya. Jadi ada konten-konten yang untuk mengikat atau ngebalikin, ada yang umum. Ini seperti educational ini termasuk misalnya product knowledge, produk KN gitu lah ya. Nah, product knowledge itu masuk di educational. Nah, kemudian ada yang tipe kontennya itu promosional. Nah, untuk promosional ini tadi saya sebutkan bahwa drip itu biasanya pakai autoresponder ya. Nah, promosional ini ada dua opsi. Pertama adalah blast, kemudian autoresponder. Responder ya. Nah, kalau blast ini biasanya schedule ya. Nah, kalau teman-teman dapat misalnya seorang affiliate marketing ada mau nge-launch produk, itu ada dikasih email swipe ya. Pokoknya email template email promosi. Nah, itu bisa masuk ke dalam promosional, tapi tipikalnya blast. Atau misalnya mau dibuat auto pada momentum tertentu itu bisa dibuat di autoresponder. Nah, kalau yang blast ini kita bisa jadwalkan juga ya. Nah, itu termasuk drip campaign. Misalnya nggak langsung cuman sekali hit. Jadi biasanya untuk proses drip itu memang butuh waktu ya dan berjangka dan nggak bisa dengan sekali beli gitu. Kita nyuruh mereka beli dan mereka langsung beli. Jadi ada tahap-tahap misalnya penggiringan emosional, pendekatan persuasifnya dulu, trigger-trigger dalam beberapa bridging emosi dan sebagainya macamnya itu kan butuh lebih dari satu email atau satu proses. Nah, itu kita drip. Jadi jangan kayak memberikan antusiasme yang terlalu besar dalam produknya A B C D ini kelebihannya ini sub dalam satu email gitu ya. Dalam satu email orang muntah bacanya gitu. Orang muntah bacanya. Email yang panjang boleh tapi materinya yang harus diminimaliskan. Ambil aja segmen-segmennya. Anggap aja kayak buka buku, buat buku gitu ya. Kan ada pendahuluan, apa kayak kata pengantar kayak habis itu eh, isi bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kendala kendala selalu di sini. Nah, kenapa ini jadi kendala? Karena selalu dipakai. Nah, eh, selalu dipakai dalam artian seperti ini. Drip campaign itu fungsinya untuk membangun ikatan dengan customer gitu ya. Kita membangun relasi yang jangka panjang ya. Jangka panjang, tapi kebanyakan pemanfaatan list building itu cuman tok di promosi gitu. Promosi, membuat autorespondernya promosi. Istilahnya promosi aja yang dipahami cuman istilahnya ini padahal banyak jenis konten yang harus dimanfaatkan, jenis konten edukasi, kita nge-sharing ilmu, kita memberikan product knowledge. Nah, istilahnya di sini kita bisa main soft selling, kemudian kita re-engagement, gimana subscriber udah jenuh, misalnya kita lagi banyak promosi nih, mereka sudah jenuh, bagaimana kita memberikan sesuatu yang menarik, anggap untuk menghibur mereka, misalnya memberikan materi lucu apa gitu, atau memberikan gamification, sesuatu yang istilahnya tidak membuat mereka memandang kita lebih fresh lagi gitu. Nah, kemudian juga ada konten kompetitif. Kompetitifnya apa? Itu adalah compare antara kita dengan produk produk kompetitor ya atau produk lain gitu. Nah, ini tergantung tergantung Anda gitu. Ada yang menggunakan A versus B gitu. Langsung membandingkan produk kita gini-gini dibandingkan produk sebelah gitu. Nah, ada juga yang tipikalnya halus. Dia bakal misalnya dia produk A gitu. Dia bakal naikin kelebihan-kelebihan dari dia yang nggak dipunya di produk B tanpa mention ya, mention. Jadi lebih menguatkan kekuatan dia gitu. Tapi secara tidak langsung ya itu tercompare dengan produk B. Jadi ini lebih 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 positif
lebih positif, cuman memang biasanya yang agak rusuh itu lebih menarik. Nah, itu tergantung strateginya Anda dalam membuat konten atau di drip itu konten yang kompetitif gitu ya. Nah, kemudian ada juga untuk training. Training ini biasanya untuk misalnya learning pad. Learning pad. Learning pad itu biasanya di drip ya. Jadi misalnya teman-teman punya produk yang harus ada cara pakainya atau bagaimana efektivitas pemanfaatannya itu enggak dalam sekali gitu. Dalam sekali biasanya dalam beberapa momen. Walaupun kadang kita sudah menyediakan video tutorial di sini apa segala macam, itu perlu di drip untuk mengingatkan juga ini learning pad-nya seperti ini loh gitu. Ini trainingnya seperti ini atau dibuat e-course tertentu yang dalam list tertentu. Nah, itu dibuat autorespondernya bisa gitu. Nah, ini tipe-tipe drip berdasarkan konten ya. Kemudian goal, ada beberapa goal. Nah, beberapa goal itu email open rate, CTR atau click through rate, conversion rate. Conversion rate ini nanti berpengaruh ke ini ya, sales dan number. Nah, yang pertama itu adalah open rate. Jadi dengan drip atau dengan misalnya automation itu kita bisa naikin open rate. Nah, open rate ini tapi bukan tergantung. Nah, jadi ada asumsi yang salah. Asumsi yang salah dari beberapa pengguna itu bahwa open rate ini tergantung terhadap ISP dan tools. Nah, ini asumsi yang salah ya. Asumsi yang salah karena open rate itu tidak tergantung pada ISP dan tools. Memang ISP dan toolsnya bisa menyebabkan open rate turun, tapi belum tentu bisa naikin open rate karena open rate itu dipengaruhi oleh quality list, quality ya. Harusnya list quality ini kebalik saya. Anggap aja sudah sini ya. List quality. Seberapa berkualitas list Anda? Dalam artian misalnya apakah list tersebut aktif tidak gitu atau dengan email fake, nah atau jangan-jangan orang-orang yang sudah jenuh sama Anda. Nah, kemudian juga dari Anda gitu. Nah, list yang berkualitas itu juga faktornya adalah email-email yang Anda kirim. Jadi banyak faktornya itu adalah di Anda atau konten yang Anda kirim. Kontennya memiliki nilai value enggak atau jangan-jangan promosi terus menerus gitu. Makanya di sini drip ya. Drip itu untuk segmentasi juga. Segmentasi. Nah, segmentasi misalnya dari quality list, kita memisahkan antara list-list yang bagus dan yang bad atau yang tidak gitu. Dalam artian ada kategori list-list yang buka email nggak pernah lagi, misalnya akunnya itu misalnya cuma untuk nyuri ebook Anda dan misalnya overlead magnet, jadi dia pakai email temporary tapi di marketing itu langsung di auto bersihin ya, atau auto nggak dikirimin. Nah, ataupun orang yang misalnya kan banyak nih email-email yang dibuat di kontak handphone terus ganti handphone dia lupa emailnya gitu, dia lupa emailnya, nah, itu banyak. Nah, jadi dibersihkan dari email-email tidak aktif seperti itu. Dan juga nah, dan juga ini faktornya nanti baru loncat ke ISP. Jadi bukan bukan asumsinya jangan 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 seperti ini ya. Nah, karena ada beberapa memang yang berpendapat seperti itu, wah pakai marketing open 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 rate naik gitu. Enggak juga gitu. Enggak juga dalam artian ya kalau kelakuan kelakuan si penggunanya spam ya masuk spam gitu. Nah, tapi kita membuat fitur-fitur yang meningkatkan quality list. Quality-nya agar naik. Atau misalnya teman-teman di report art spam itu kan email selanjutnya masuk atau domainnya udah jadi jelek karena nge-spamming atau tidak meletakkan link unsubscribe sehingga orang nggak bisa unsubscribe, mereka pasti ngeklik report spam, malah kadang lebih banyak mereka ngeklik report spam ketika nggak suka dibandingkan dengan
link unsubscribe ya. Jadi, nah kalau goal kita meningkatkan open rate, ini faktornya adalah konten. Nah, seberapa value, seberapa ditunggu-tunggunya konten Anda, seberapa berharganya bagi subscriber gitu. Ada nilai plus enggak atau ada value enggak dari konten Anda. Perbedaannya value-nya ini kita pecah-pecah. Nah, itu kan stress test. Jadi terus penasaran. Gunanya untuk apa? Agar kita nggak kehabisan ide. Kan kadang susah nih mikirkan ide, harus ngasih ide apa, ya udah di drip aja gitu. Jadi ada satu materi yang bisa dipecah sampai berapa biji gitu. Nah, itu bisa kita drip ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan CTR. CTR atau click to rate. Nah, click to rate ini hitungannya bukan berapa jumlah email terkirim dan berapa yang klik ya, tapi berapa jumlah email yang buka itu atau impresi mereka. Email yang buka berbanding dengan jumlah ngeklik itu kali 100. Nah, itu nanti istilahnya open unique ya. Open unique ya jatuhnya per klik unique kali 100%. Nah, itulah CTR, makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin bagus artinya apa? Itu menentukan konten Anda seberapa convertnya gitu. Nah, jadi di sini perlu ada skill copywriting ya. Copywriting, Anda pandai untuk istilahnya pendekatan persuasif ke si pembaca gitu ya. Nah, ini goal-goalnya. Ini goal-goalnya dan strateginya juga bakal beda-beda ya. Nanti kontennya juga bakal beda-beda. Nah, yang terakhir itu adalah conversion rate. Nah, jadi Anda membuat sebuah drip campaign yang untuk meningkatkan conversion rate. Nah, karena ini drip itu nggak bisa langsung promosional. Jadi jangan promosional ya, atau hard selling. Nah, ketika di drip kita lebih bagus dengan soft selling. Karena kita bertahap, kita misalnya pakai educational kita menjelaskan produk kita ini apa segala macam, kelebihannya kita pakai konten kompetitif, kelebihannya nanti selipkan ajakan beli gitu. Jadi jangan langsung hard sell, khusus promo ini apa itu udah berbeda kategori, itu nggak drip lagi. Itu memang kita ngejar konversi secara langsung atau dengan hard selling, itu cocoknya di blast atau di momentum. Untuk drip sendiri itu biasanya menggunakan soft sell. Jadi kita berpikirnya adalah ini nanti autorespondernya itu evergreen atau automationnya itu evergreen, yang mana nggak ada momen itu kita pakai di blast, sehingga number salesnya dari lead yang masuk setelah kirim email 1, 2, 3, 4, 5 itu naik salesnya gitu. Jadi misalnya Anda bisa cek conversion rate berapa email nih untuk menjadikan satu sales gitu. Menjadikan satu sales itu perlu berapa email. Nah, setelah dapat nanti bisa misalnya revisi, misalnya ada yang email yang unsubscribe, direvisi kontennya atau tidak mengkonversi, kurang konversi, bisa diupdate terus menerus. Nah, itu drip marketing berdasarkan goalnya ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya saya sebutkan tadi, teman-teman pasti kenal yang namanya automation. Automation ini fiturnya ada di beberapa layanan marketing, email marketing atau EMA. Contohnya itu seperti ini. Ketika lead masuk, itu kan bakal dikirimin email. Nah, bakal dikirim email ya. Kalau dia open, misalnya, dia open, itu dikirimin email lanjutan. Kalau dia klik, misalnya klik, itu bakal misalnya dikasih ebook ya.
Nah, kalau di sini kan tadi yang pertama dikirim email, dia open, kita kirim email lagi, terus dia klik gitu. Ini istilahnya ngedrip materinya sedikit demi sedikit. Nah, nanti terakhir kita berikan value misalnya untuk meningkatkan engagement mereka atau memberikan antusiasme atau feedback terhadap mereka, sehingga nanti kita kirim email lagi yang beruntun. Nah, mana tuh bisa terjadi misalnya konversi ya, konversi di sini. Nah, kalau nggak open gimana? Kalau nggak open di sini kita kasih email lagi, email re email ya, re-email, misalnya re-email welcome gitu ya. Nah, misalnya terus kalau kalau nggak buka lagi gimana? Nah, misalnya kalau buka lagi kita langsung kirimin ini gitu ya. Nanti setelah di email welcome nggak buka gitu, nggak buka dalam artian eh, kita bakal delete ya, atau menghapus menghapus dia dari list gitu. Nah, ini biasanya berjangka. Misalnya ini di day one gitu ya. Day pertama ini misalnya menunggu misalnya 3 hari dia nggak buka email, kita kirimkan dari email. Ini di day one, kalau dia buka email kita kirimin setelah 1 hari plus 1 ya, berarti ini day 2. Nah, kita kirimin email kedua dan begitu selanjutnya. Jadi ini seperti piramida ini ya, MLM ya. Nah, MLM piramid. Nah, seperti itu. Nah, eh, dan ini biasanya ada di layanan-layanan yang fokusnya di email marketing ya, ataupun kalau teman-teman misalnya mau pakai yang self, itu ada di Mautic, ada juga di Esel kalau salah ada, dan beberapa layanan seperti Mailchimp kalau nggak salah ada nih, Musen. Nah, di marketing ada nggak? Mohon maaf, ini belum ada. Nah, ini belum ada karena kita belum menerapkan artinya kita pengen sesuatu yang lebih simple. Jadi automation ini yang simple. Automation itu yang simple, nggak merepotkan. Karena teman-teman bisa ngelihat, ini membutuhkan skill dan analis yang tinggi, logika yang tinggi untuk mengatur. Dan ini bukan sekali set. Jadi automationnya itu adalah satu campaign. Jadi nanti perlu ada tahap misalnya campaign ini revisi, nanti dites lagi. Jadi split testing, tes, kemudian revisi lagi gitu. Nah, jadi prosesnya panjang. Automationnya itu adalah per campaign. Sedangkan ke kitanya itu bakal banyak update-nya berubah-berubah. Nah, di sini ribet. Nah, ribet. Nah, ya, automation adalah uh, yang paling ribet ya. Yang paling ribet karena ya butuh skill. Nah, perlu waktu yang banyak, Nah, layanannya itu biasanya mahal. Mahal itu kategorinya untuk kita yang pengen pengen simple ya, pengen pengen simple walaupun tidak menggunakan eh, automationnya, itu kan bakal bayar juga gitu, bakal bayar juga untuk fiturnya. Karena memang fiturnya itu ribet dan memerlukan banyak resource. Jadi ini sebetulnya worth it ya. Ini sebetulnya worth it. Nah, worth it dalam artian kalau teman-teman memahami fiturnya, teman-teman memahami konsepnya dan menggunakan dengan sebaik-baiknya, itu worth it gitu. Yang menjadi mahal itu apa? Kalau nggak ngerti cara pakainya. Dan itu juga biasanya tidak hanya dengan trigger. Trigger dalam artian triggernya itu adalah trigger email, open dan klik. Nah, itu biasanya faktornya harus ada eh,
trigger analitik gitu. Analitik. Apa itu trigger analitik? Jadi misalnya di sebuah e-commerce gitu ya, ada tombol buy. Nah, tombol buy. Jadi kalau teman-teman misalnya ada ngebeli, ini kan add to cart ya, add to cart. Nah, kemudian teman-teman nge-add to cart, terus teman-teman tinggalin. Teman-teman tinggalin. Terus teman-teman dapat email nih dari e-commerce ini bahwa ada pesanan yang terlupakan gitu ya. Terlupakan. Gitu. Nah, pasti teman-teman ada mendapat hal seperti itu. Nah, triggernya itu bukan berdasarkan email yang teman-teman buka, tapi triggernya itu berdasarkan analitik dari web mereka. Nah, jadi sebetulnya ini kalau mau dipraktekkan automation itu nggak bisa cuman dengan tools yang fiturnya tok di eh, berdasarkan email open, email klik, wait dan sebagainya macamnya, karena fiturnya itu sangat komplit. Nah, dan situlah yang menyebabkannya ribet. Kalau teman-teman mempunyai skill marketing atau fokus di uh, misalnya email marketing, itu saya sarankan sekali menggunakan automation, tapi dengan tools yang memadai dan kemampuan yang memadai. Nah, sedangkan di marketing ya. Nah, marketing kita selalu berusaha misalnya membuat kita fitur itu simple, gampang dimudahkan dan memang full otomatis. Full otomatis dalam artian tetap. Jadi apapun fiturnya, yang penting itu adalah goal. Goalnya kecapai nggak? Goalnya kecapai nggak? Jadi misalnya kita boleh memiliki jalan yang berbeda, tapi goalnya sama-sama tercapai. Gitu. Kita pengen coba yang mudah, gampang, nggak ribet. Nah, misalnya semua settingan itu pasti ribet ya. Cuman ada yang tingkat ribetnya itu seperti ini. Ini ribet nih, gitu ya. Ada yang tingkat ribetnya itu standar, atau yang masih bisa dilakukan bahkan oleh orang yang baru mulai ya. Nah, oke. Gimana kalau misalnya drip marketing ala marketing gitu? Nah, di sini kita memang memfasilitasi dengan beberapa fitur. Misalnya contoh, kita memfasilitasi dengan rules. Rules ini untuk misalnya memindahkan atau menduplikasi. Misalnya list A ke B. Oh, list A ke B gitu ya. Nah, list A ke B ini menggunakan fitur rules gitu ya. Ini bisa pindah ataupun bisa diduplikasi. Dalam artian misalnya kita membuat satu lead A, kemudian list global ya, nggak aja ini bacaan global ya, atau all gitu. Nah, jadi kita kan biasanya punya banyak ini ya, tempat mengumpulkan dari lead magnet dari A, B, C, D dan D itu. Kita bisa mengkopinya ke list global. Nah, di list global ini nanti ini yang bakal kita bangun evergreen autorespondernya. Ini biasanya gunanya untuk terus follow up, untuk membuat top of mind, kontennya bisa educational dan sebagai macamnya ya. Nah, kita udah ada fitur ini gitu. Nah, autoresponder ini tinggal kita segmentasi, tinggal kita urutkan yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Nah, kalau untuk teknisnya nanti bakal saya detailkan di video selanjutnya. Kemudian bagaimana lah? Drip marketing itu kan fungsinya untuk segmentasi gitu. Drip marketing itu fungsinya untuk segmentasi, yang mana kita juga
memisahkan antara good list dan bad list. Nah, ini kita pisahin. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Nah, tadi kalau misalnya di di ini ya ada seperti ini. Ini bakal ada loss data namanya. Loss data. Dalam artian ketika kita menggunakan autoresponder untuk di Indonesia sendiri itu ada orang-orang yang jarang buka email. Jarang buka email. Nah, tapi ketika momennya dia itu ngebuka email gitu. Nah, kalau kita buat aturan seperti ini bakal banyak nanti yang kita hapus. Kita hapus. Jadi kita melihat kemampuannya itu juga harus jeli. Jangan sampai data yang kita misalnya kita pakai berbayar atau kita usahakan masuk itu kehapus bukan karena faktor istilahnya faktor ini ya, faktor-faktor memang dia bukan nggak aktif itu, tapi karena faktor dia jarang aja buka email. Padahal dia itu adalah prospek yang potensial, salah satunya gitu. Nah, di sini kita ada fitur namanya auto clean list. Auto clean list ini dia mendeteksi yang inaktif. Inaktif ini adalah orang-orang yang nggak aktif buka 10 email terakhir dalam waktu 60 hari ya. Nah, artinya apa? Bisa jadi ini orang-orang yang memang sangat-sangat tidak aktif. 2 bulan itu waktu yang lama untuk tidak membuka email sama sekali gitu. Nah, ini 10 email terakhir. Salah satu aja dibuka dia langsung jadi aktif gitu. Tapi ini 10 email terakhir nggak dibuka sama sekali dalam waktu 60 terakhir. Kemudian juga kita deteksi dead email. Nah, dead email ini biasanya dari database hasil upload ya, yang mana sejak pertama kali dikirimkan email misalnya menggunakan marketing, dia tuh nggak pernah buka email, nggak pernah open, nggak pernah buka email atau ngeklik link dalam email itu sama sekali gitu. Nah, dia bisa jadi dead mail ini mungkin list-list yang perlu dibersihkan dari misalnya teman habis migrasi dari layanan lain ke marketing ataupun dari data yang nggak pernah teman-teman kirimin. Nah, jadi kita dapat nih fitur drip-nya. Drip. Misalnya drip itu kita ngirimkan autoresponder gitu ya. Nah, kita bisa mengcombine juga yang lead kita arahkan ke global, global nanti baru kita buat autoresponder evergreen. Nah, kemudian fungsi segmentasi dari automation itu dapat dengan auto clean list. Karena marketing bakal langsung mendetek dan membersihkan dari bad list ya. Nah, kemudian tadi kan di sana ada namanya value. Kita memberikan sebuah value, misalnya ebook, gitu. Untuk apa? Untuk memberikan membuat loyal customer kita atau menghargai loyal subscriber kita ya. Subscriber kita ketika dia sudah membuka email ke 10 gitu ya. 10 diberikan ini kan itu fungsinya. Drip salah satu fungsi dari drip marketing sehingga kemudiannya kita bakal lebih bisa berfokus ke orang-orang yang loyal saja. Nah, disinilah fungsi fitur dari growth hack. Karena growth hack ini dia memberikan yang namanya loyalty point. Loyalty point. Satu email buka, si subscriber dapat 1 poin, ngeklik link dia dapat 10 poin, atau dia nge-share form kita ketika ada yang masuk dan yang masuk itu email aktif mereka dapat 1000 poin. 10.000 ya. Nah, teman-teman dengan growth hack ini nanti bisa memberikan misalnya ebook A itu misalnya kalau yang punya 1000 poin gitu ya. Ebook B 1000 poin gitu ya. Voucher 5.000 poin gitu ya. Dan hadiah-hadiah lainnya bisa ditentukan. Dalam artian apa? Ya memang yang loyal yang bakal mendapatkan ini. Jadi segmentasi untuk yang loyalnya juga kita memberikan value atau memberikan sesuatu yang feedback yang berharga ke subscriber kita yang loyal itu juga tepat. Dan mereka bisa milih malah. Mereka bisa milih, oh ini yang ebook ini saya udah punya nih gitu. Yang ini yang belum nih gitu. Nah,
atau pengen voucher aja deh gitu. Nah, tergantung dengan poin yang mereka kumpulkan. Nah, jadi teman-teman udah tahu kenapa misalnya marketing mengembangkan fitur growth hack ini untuk menutupi kekurangannya di uh, automation. Dan juga nanti saya bakal ngasih cheat sheet tentang autoresponder evergreen yang mana teman-teman itu nggak perlu ngesetnya itu berulang-ulang gitu. Ngesetnya itu cuma sekali dan bisa diupdate terus menerus, berkembang terus menerus gitu. Jadi kita bakal memisahkan yang promotion, yang evergreen. Jadi teman-teman keep kontak dengan subscribernya, istilahnya mereka terjaga, top of mind-nya terus berjalan. Tapi ketika pengen promosi juga bisa gitu. Dan itu hanya di set sekali dan bisa ditambah-tambah belakangan. Mau tambah belakangan nanti saya berikan cheat sheet-nya karena caranya itu strateginya bukan apa namanya ya, cheat sheet-nya sama untuk semua bisnis. Yang berbeda itu nanti adalah strategi atau polanya di setiap bisnis gitu. Nah, jadi di sini teman-teman udah bisa memahami konsep drip marketing ya. Baik misalnya teman-teman mau pakai aplikasi seperti Motik dan sebagainya macamnya, silakan. Ataupun nanti ngikut yang ala marketingnya juga bisa dilanjut di materi selanjutnya. Tapi setidaknya teman-teman udah memahami bahwa konversi yang baik itu adalah dengan terus berkomunikasi. Terus berkomunikasi kan banyak yang susah untuk bagaimana sih penerapannya untuk selalu berkomunikasi, yang dilakukan malah selalu berpromosi. Nah, itu berbeda, berkomunikasi sama berpromosi beda. Beda konten ya, beda arah dan beda tujuan. Karena jangan sampai nanti subscribernya ngedrop terus nih. Kenapa? Dipromoin terus asal ngewel ya isinya cuman nyuruh duit keluar, juga value-nya mana bilang. Istilahnya pas datang kok jadi sales terus gitu. Kan pasti subscriber itu pengen sekali kita datang tuh sebagai teman, sebagai rekan, sebagai orang yang memberi. Nah, bukan orang yang meminta terus gitu. Nah, oke, demikian materi untuk drip marketing ini. Setelah ini saya bakal lanjut ke cheat sheet untuk sekuensialnya. Semoga bisa memahami dengan bahasa yang seadanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.